Bab 491, hutang harus dihitung satu persatu. Pria kekar itu telah lama ditakuti oleh Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei memeluk Ling Qingsui begitu erat hingga dia tidak bisa melepaskan tangannya, meskipun ada senjata yang disembunyikan di bawah jok kendaraan serbaguna tersebut, dia tidak berani bertindak gegabah. Dengan patuh ia turun dari mobil dan menyeret Houzi yang terjatuh di kursi pengemudi. Tangan dan kaki pria kekar itu lemah. Dia mencoba beberapa kali sebelum berhasil melepaskan sabuk pengaman monyet. Kemudian, dia dengan gelisah menyeret monyet itu ke bawah dan berdiri di samping, tidak berani bernapas, seperti penjahat yang menunggu sekelilingnya. Xia Ruofei bahkan tidak melihat pria kekar itu dari sudut matanya. Dia segera memeriksa kondisi Ling Qingsui. Yang membuatnya lega adalah napas Ling Qingsui stabil, dan tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Jelas sekali bahwa kondisinya tidak serius. Setelah dia dibawa ke dalam mobil, pihak lain pasti menggunakan sesuatu yang mirip dengan ether untuk memasak koma. Setelah memastikan Ling Qingsui baik-baik saja, Xia Ruofei merasa lega. Dia membawa Ling Qingsui ke kursi penumpang mobil bisnis dan membaringkannya. Dia bahkan memasang sabuk pengaman di dalamnya dan akhirnya melepas mantelnya untuk menutupi Ling Qingsui. Kemudian, Xia Ruofei menutup pintu dan memutar perlahan. Setelah Ling Qingsui tenang, tiba waktunya untuk memulai bisnis. Monyet dan lelaki kekar lainnya tergeletak berdampingan di tanah. Tidak jauh dari situlah letak Black Panther yang lumpuh. Yang ketiganya tidak sadarkan diri. Berdiri di samping monyet itu adalah pria berpakaian hitam terakhir yang diam karena takut. Ketika Xia Ruofei mengamatinya, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es dan rasa dingin merambat di punggungnya. Mata Xia Ruofei yang tanpa emosi menyapu pria kekar itu dan berkata dengan acuh tak acuh, dalam 3 detik, beritahu saya siapa yang menghasut ini. Jika Anda ragu-ragu atau tidak bisa menyatakan, Anda bisa mati. Dengan itu, Xia Ruofei membalik tangan belati dan belati militer dengan kilatan dingin muncul di tangannya. Dia berkata dengan dingin, nyalakan pengaturan waktunya. 3, 2. Aku bilang, aku akan bicara. Pria besar itu berteriak dengan wajah pucat. Wajah Xia Ruofei tanpa ekspresi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin saat dia memandang pria kekar itu dengan tenang. Dia sangat ahli dalam seni interogasi, terutama ketika pihak lain sudah sangat ketakutan. Cara ini sangat efektif. Batasan waktu 3 detik dapat membuat pihak lain tidak mungkin berbohong, dan juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang sangat besar pada pihak lain. Pria besar berbaju hitam tidak berani ragu dan berkata, "Kakak, kami adalah anak buah Tuan Muda Liang. Semua yang kami lakukan diperintahkan olehnya." Xia Ruofei tidak menunggu pria besar itu menyelesaikan kalimatnya dan langsung bertanya dengan nada menindas, "Siapakah Tuan Muda Liang?" 3, 2. Dia Liang Haiming. Pria berbaju hitam dengan cepat menjawab, Itu orang-orang dari keluarga Liang di Beijing." Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia pernah mendengar tentang keluarga Liang di Beijing, tetapi sepertinya dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga besar di Beijing ini. Satu-satunya saat mereka bertemu adalah ketika dia merawat Panatua Song, kepala tim medis yang bodoh, Liang Haitao. Meskipun hubungan kedua belah pihak tidak baik, dan Liang Haitao juga dikirim ke tim kesehatan dasar dengan wajah sedih, masalah ini sudah lama terjadi. Terlebih lagi, keluarga penyanyilah yang maju untuk bernegosiasi. Bahkan jika keluarga Liang ingin menyelesaikan masalah, mereka tidak bisa menghadapinya begitu berani. Belum lagi dia telah menggunakan metode yang begitu intens. Jika keluarga Liang memiliki keberanian seperti itu, mereka tidak akan terpaksa menghadapi Liang Haitao di bawah tekanan keluarga Song. Bagaimanapun, dibandingkan dengan keluarga Song, kekuatan keluarga Liang jauh lebih lemah. Terlebih lagi, jika keluarga Liang ingin membalas dendam padanya, tidak perlu mengirim Liang Haitao ke tingkat akar rumput di provinsi perbatasan. Terlebih lagi, seluruh provinsi Tenggara berada di bawah pengaruh keluarga penyanyi. Tidak masuk akal bagi keluarga Liang untuk menentangnya secara terbuka di provinsi Tenggara. Oleh karena itu, Xia Ruofei mau tidak mau bertanya, apakah Liang Haitao berasal dari keluarga Liang? Ya. Liang Haitao adalah sepupu Tuan Muda Liang. Pria kekar itu buru-buru menjawab. Orang-orang yang mengikutiku kemarin, apakah mereka dikirim oleh Liang Haiming? Ya.
Personel pengawasan di luar peternakan saya juga orang-orang Anda. Xia Ruofei bertanya lagi. Ya. Pria besar itu mengangguk. Dia baru saja mengetahui bahwa Xia Ruofei telah memperhatikan pengawasan di luar pertanian. Sungguh lucu, mereka mengira mereka telah melakukannya dengan sempurna. Katakan padaku alasan mengapa Liang Haiming melakukan ini. Xia Ruofei bertanya dengan acuh tak acuh. Pria berbaju hitam tidak sepenuhnya memahami situasinya, namun beberapa rencana Liang Haiming telah dirusak oleh tindakan keras di kota Sanshan baru-baru ini. Liang Haiming seringkali menjadi marah, dan bawahannya berkomunikasi satu sama lain tentang kejadian baru-baru ini secara pribadi. Dia sudah sangat ketakutan. Ketika Xia Ruofei bertanya, dia segera mengungkapkan semua yang dia tahu. Wajah Xia Ruofei menjadi lebih dingin saat mendengar ini. Ternyata semuanya bermula karena dia telah melumpuhkan Fang Luo. Tuan muda dari keluarga Liang ini benar-benar mendominasi sampai batas tertentu. Suksu dan Fang Luo dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi Xia Ruofei terseret ke dalam masalah ini untuk menyelamatkan temannya dan bahkan dibenci. Ekspresi Xia Ruofei dingin. Dia menunjuk ke mobil di belakangnya dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Pria berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata dengan suara gemetar, Kakak Bao berkata bahwa dia adalah wanitamu. Kakak, kami hanya mengikuti perintah. Semuanya diputuskan oleh Liang Muda dan saudara Bao, tolong ampuni aku. Xia Ruofei menatap pria berbaju hitam dengan tatapan lucu dan bertanya, Liang Haiming menangkap pacarku. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Ceritakan semua yang kamu tahu. Jika kamu berani menyembunyikan satu kata pun, aku akan melemparmu ke tebing sekarang juga. Aku tidak berani, pria berkemeja hitam itu diam seperti jangkrik di musim dingin. Kakak, aku hanya mendengarnya dari kakak Bao ketika mereka sedang mengobrol. Tidak. Ini mungkin tidak akurat. Saya tidak membutuhkannya agar akurat. Anda hanya perlu memberitahu saya apa yang Anda ketahui. Xia Ruofei berkata dengan dingin. Pria malang berbaju hitam tidak tahu bahwa Xia Ruofei telah lama bersiap untuk membunuhnya. Sejak dia melihat Ling Qingsui dibawa ke dalam mobil di bawah pengawasannya, Xia Ruofei telah menghukum mati semua orang yang terlibat. Pria berpakaian hitam itu masih menyimpan sedikit harapan untuk bertahan hidup, dan dengan gugup berkata, Kakak, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Kumohon. Tolong jangan marah. Xia Ruofei tersenyum. Jangan khawatir. Sekalipun aku marah, aku tidak akan datang menjemputmu. Aku akan mencari Liang Haiming. Pria berbaju hitam menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, dewa pembunuh ini sepertinya mudah diajak bicara. Selama aku bisa melarikan diri kali ini, aku akan melarikan diri dan tidak pernah melayani Liang Haiming lagi. Terlalu berbahaya untuk tetap berada di sisinya. Dengan pemikiran ini, pria berpakaian hitam itu juga membuang sisa rasa takutnya dan berkata dengan ekspresi menyanjung, Kakak. Tuan Muda Liang. Tidak. Dia memberi kami waktu 1 jam untuk membawa wanitamu ke vilanya. Dan dia berkata. Dia mengatakan bahwa ketika dia bosan dengannya, dia akan memberikannya kepada saudara Bao. Kepada Hei Bao dan yang lainnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memfilmkan semuanya dan kemudian menangkapmu, memutar videonya untukmu, dan menyiksamu sampai mati. Xia Ruofei mendengarkan dengan tenang. Tidak ada perubahan nyata pada ekspresinya. Namun, di balik penampilannya yang tenang, api yang berkobar di dalam hatinya bahkan lebih hebat lagi. Dia tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya saat itu. Suhu di sekitarnya sepertinya turun. Pria kekar berbaju hitam mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, Kakak, inilah yang dikatakan Tuan Muda Liang. Liang Haiming. Aku hanya menyampaikan pesan. Saat pria berbaju hitam berbicara, giginya bergemeletuk tak terkendali, membuat suara gemerincing. Jelas sekali dia sangat takut. Xia Ruofei menahan aura pembunuhnya dan bertanya dengan ekspresi yang menyenangkan, jangan takut. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Jika kamu bisa memberitahuku, aku akan segera melepaskanmu. Tanyakan. Selama aku mengetahuinya, aku tidak akan berani menyembunyikannya. Pria kekar itu buru-buru berkata. Di mana Liang Haiming? Xia Ruofei bertanya dengan tenang.
Pria berbaju hitam berkata tanpa berpikir, dia ada di Bull Mountain Resort yang hijau. Pria berbaju hitam mengungkapkan lokasi persis villa yang telah lama disewa Liang Haiming, dan bahkan nomor kamar suite mewah yang dipesan Liang Haiming di Hotel Kempinski di kota. Dia menceritakan semuanya pada Xia Ruofei. Xia Ruofei mendengarkan dengan cermat dan mengangguk. Pria berpakaian hitam itu bertanya penuh harap, "Kakak, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku tidak menyembunyikan apapun. Bisakah kamu melepaskanku?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu cemas. Bagaimana saya tahu jika Anda tidak berbohong kepada saya? Kakak, aku bersumpah demi Tuhan, jika ada satu kebohongan pun." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berikan itu padaku. Kami bukan anak berusia 3 tahun lagi. Hanya orang idiot yang percaya pada sumpah itu. Baiklah, kamu bisa tetap di samping. Aku akan bertanya pada pasanganmu lagi. Jika apa yang dia katakan berbeda dari apa yang kamu katakan, kamu tahu akibatnya." Ya, pria berpakaian hitam itu dengan cepat menjawab. Dia tidak berani bersembunyi jauh atau bahkan mendekati kendaraan serbaguna hitam itu karena takut Xia Ruofei akan curiga bahwa dia akan menyakiti Ling Qingsui. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke sisi Black Panther dan berjongkok dengan patuh. Xia Ruofei menendang pria berbaju hitam itu hingga terbangun. Pria ini memiliki tulang punggung yang lebih banyak daripada yang sebelumnya, tetapi setelah Xia Ruofei menggunakan beberapa trik sederhana, dia langsung menangis dan mengaku. Informasi yang didapat Xia Ruofei mirip dengan apa yang dikatakan pria berbaju hitam, terutama tempat persembunyian Liang Haiming. Mereka mengatakan hal yang sama. Xia Ruofei tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak berniat bertanya lagi pada monyet dan Black Panther. Dia mengarahkan pandangannya ke dua pria berpakaian hitam yang masih terjaga, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian, kemari dan bawa mereka berdua ke mobil." Pria kekar berbaju hitam itu berharap Xia Ruofei akan melepaskan mereka, jadi dia tidak ragu untuk mengikuti perintah Xia Ruofei. Mereka berdua menggendong monyet yang tak sadarkan diri itu dengan sekuat tenaga dan berjalan menuju mobil niaga berwarna hitam itu. Xia Ruofei melihat ke belakang mereka dan menunjukkan sedikit kekejaman di matanya, seolah-olah dia sedang melihat dua orang mati. Semua pertanyaan yang perlu ditanyakan telah ditanyakan, dan semua informasi yang perlu dipahami telah dipahami. Tentu saja sudah waktunya untuk melunasi rekening. Hutang pertama ini secara alami harus diselesaikan dengan orang-orang di depannya yang terlibat langsung dalam penculikan Ling Qingsui. Bab 492 Ayo pergi bersama. Dua pria kekar bekerja sama membawa monyet dan Heibao dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian, mereka memandang Xia Ruofei dengan ekspresi menyanjung. "Kakak, kami telah melakukan apa yang kamu perintahkan. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang?" Seorang pria bertubuh besar berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei memandang mereka berdua dan berkata, "Pergi. Anda akan memberitahu Liang Haiming tentang hal ini?" "Kakak, kami tidak akan melakukan perbaikan. Selama kamu membiarkan kami pergi, kami akan pergi sejauh yang kami bisa dan tidak akan pernah kembali. Kita simpan saja apa yang terjadi hari ini untuk diri kita sendiri," pria itu berkata dengan cepat. Pria besar lainnya juga mengangguk. Mata Xia Ruofei berkilat karena niat membunuh dan dia berkata dengan dingin, "Tapi aku tidak mempercayai kalian. Jadi, cara terbaik adalah membuat kalian mati bersama Heibao." Wajah kedua pria bertubuh besar itu berubah drastis. Pria besar yang mengaku pertama kali berkata dengan suara gemetar, Kamu berjanji tidak akan membunuhku. Kamu tidak bisa begitu saja memunggungiku." Xia Ruofei mencibir, "Aku akan menepati janjimu bajingan. Apakah aku sudah gila? Karena kamu berani menculik pacarku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Namun, karena kamu cukup kooperatif, aku akan membiarkanmu berjalan dengan lebih nyaman. Jika dia tidak mengajak Ling Qingsui makan malam hari ini, dia tidak akan kembali ke kota. Ling Qingsui pasti akan dipermalukan malam itu, jadi Xia Ruofei masih ketakutan ketika bersinggungan. Keempat orang inilah yang menculik Ling Qingsui. Jika Xia Ruofei tidak tiba tepat waktu, mereka akan mengirim Ling Qingsui ke sarang Liang Haiming. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak berniat membiarkan mereka pergi sejak awal. Selain itu, balas dendam Xia Ruofei baru saja dimulai. Liang Haiming mendapat dukungan dari keluarga Liang. Kekuatan Xia Ruofei saat ini tidak cukup untuk melawan raksasa ini.
Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dua orang tetap hidup? Itu setara dengan menanam dua bom waktu. Kedua pria kekar itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Saat berikutnya, keduanya berlari ke arah yang berbeda. Mereka masih tidak punya nyali untuk menyerang Xia Ruofei dan memilih berpisah. Mereka berharap Xia Ruofei berada dalam situasi yang sulit dan mereka cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun, perjuangan ini ditakdirkan menjadi sia-sia. Kecepatan Xia Ruofei terlalu cepat. Dia menembak ke arah salah satu pria itu seperti kilat dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Pria kekar itu berteriak putus asa. Xia Ruofei tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya memukul bagian belakangnya dengan telapak tangan dan pria kekar itu jatuh ke tanah. Kemudian, Xia Ruofei berbalik dan mengejar orang tersebut. Hanya dalam beberapa detik, Xia Ruofei berhasil menyusul pria kekar yang melarikan diri. Dia melakukan hal yang sama dan dengan mudah menjatuhkan pria besar itu. Xia Ruofei memasukkan kedua pria tak sadarkan diri itu ke dalam SUV hitam. Kemudian, dia masuk dan menyalakan mobil. Dia segera membalikkan mobilnya. Xia Ruofei membalikkan SUV hitam itu dan memarkirnya di depan truk pick-up. Jalan yang ditinggalkan sangat sempit, dan SUV tidak dapat melewatinya jika truk pick-up diparkir di jalan tersebut. Xia Ruofei turun dari mobil, berjalan ke sisi penumpang, dan membawa Ling Qingsui yang tidak sadarkan diri keluar dari mobil. Dia kemudian membawanya ke bagian belakang truk pick-up dan dengan hati-hati menempatkannya di bagian belakang truk. Dia kemudian menutupinya dengan mantelnya. Kemudian, dengan pemikiran dari Xia Ruofei, seluruh truk pick-up menghilang begitu saja. Saat berikutnya, truk pick-up muncul tepat di sebelah tablet batu di ruang baru. Ada area datar antara tablet batu dan gua yang cukup besar untuk diparkir mobil. Xia Ruofei secara khusus telah menginstruksikan agar Black Kie, Damao, dan Ermao tidak boleh mendekati area ini. Sekarang kekuatan spiritual Xia Ruofei jauh lebih kental dari sebelumnya, mudah baginya untuk mengangkut seluruh truk pick-up keluar angkasa. Ini juga pertama kalinya manusia selain Xia Ruofei muncul di ruang petaroh. Tentu saja, Ling Qingsui masih belum sadarkan diri. Kalau tidak, Xia Ruofei tidak akan melakukan ini. Keberadaan ruang petaroh adalah rahasia utama Xia Ruofei. Dia tidak akan mengungkapkan rahasia ini bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Kekuatan spiritual Xia Ruofei sangat kental sekarang. Dia dapat dengan mudah membagi sebagian perhatiannya untuk memperhatikan situasi Ling Qingsui di ruang petaroh. Pada saat yang sama, hal itu tidak akan mempengaruhi apa yang dia lakukan di dunia luar. Begitu Ling Qingsui menunjukkan tanda-tanda bangun, Xia Ruofei akan bisa segera mengeluarkannya dari medium. Dia bahkan bisa mengirim truk pick-up keluar dari mediumnya. Bagi Xia Ruofei, itu hanya masalah pemikiran. Semuanya akan dilakukan dalam sekejap tanpa kesulitan apapun. Saat itu, Ling Qingsui baru saja bangun tidur. Bahkan jika dia melihat bagian dalam ruang petaroh dengan Linglung, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Itulah mengapa Xia Ruofei dengan mudah mengirim Ling Qingsui ke medium. Setelah meletakkan truk pickup di sela-selanya, Xia Ruofei kembali ke MPV dan terus membalikkan mobil. Dia langsung memundurkan mobilnya keluar dari jalan tua yang ditinggalkan. Setelah berbelok ke jalan kabupaten di luar, Xia Ruofei memutar mobilnya dan mengembalikan mobilnya ke jalan lama. Bagian depan mobil menghadap persimpangan. Xia Ruofei telah mengamati ada tebing di luar persimpangan. Itu adalah cara yang paling cocok untuk mengirim mereka berempat dalam perjalanan. Gunung Baofeng dipilih oleh Hei Bao sendiri. Itu adalah gunung yang tinggi dengan jalan yang curam dan sedikit orang. Pada dasarnya tidak ada mobil yang lewat, apalagi pada malam hari. Bahkan lebih mustahil lagi memiliki kamera pengintai. Awalnya Black Panther ingin memudahkannya dalam melakukan sesuatu, namun pada akhirnya ia harus memilih tempat pemakaman untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih ironis dari ini. Xia Ruofei menginjak rem dan meninju Hei Bao yang tergeletak di kursi penumpang. Suara patah tulang terdengar. Black Panther mengerang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia terbangun oleh rasa sakit. Dia berjuang untuk membuka matanya. Ketika dia melihat Xia Ruofei, pupil matanya mengecil dan dia berteriak, "Apa? Apa yang kamu lakukan?" Xia Ruofei berkata kepada Hei Bao dengan sangat lembut, "Saudara Bao, kan? Saya siap mengirim Anda dalam perjalanan. Saya pikir Anda adalah pahlawan dalam hidup Anda tidak bisa mati dalam kebingungan, bukan?"
Itu sebabnya aku membangunkanmu. Mereka bertiga tidak akan bisa menikmati perlakuan seperti itu. Black Panther memutar tubuhnya ketakutan dan mengutuk, bajingan. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, keluarga Liang tidak akan melepaskanmu. Xia Ruofei menutup telinga terhadap ancaman Black Panther. Dia tidak takut ketika dia masih utuh. Sekarang semua persendiannya patah dan organ dalamnya mungkin tergeser. Dia hanya bisa berbaring di kursi seperti anjing mati. Bagaimana dia bisa takut padanya? Adapun keluarga Liang. Ketika Liang Haiming meninggal, siapa yang akan membela salah satu preman Liang Haiming? Jelas sekali, keempat orang ini dipimpin oleh He Bao dan merupakan kekuatan utama dalam penculikan Ling Qingsui. Xia Ruofei secara alami memberinya perhatian khusus dan ingin dia mati dalam ketakutan dan keputusasaan. Xia Ruofei mendengarkan kutukan kejam Black Panther, tapi dia tidak tergerak sama sekali. Dia mulai sibuk. Dia pertama kali memeriksa van tersebut dan secara tak terduga menemukan pistol kelas militer dan ratusan peluru di bawah jok. Pistol standar jenis ini adalah standar Kopassus. Di pasukan biasa, hanya perwira yang dilengkapi senjata, sedangkan prajurit biasa di satuan komando semuanya punya satu. Xia Ruofei sangat familiar dengan pistol jenis ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat dengan terampil membongkar dan merakitnya dalam waktu yang sangat singkat dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, dia juga memiliki ketertarikan khusus terhadap pistol standar. Oleh karena itu, Xia Ruofei secara alami mengambil pistol dan pelurunya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Xia Ruofei telah memperlakukan He Bao seperti orang mati. Semuanya dilakukan tepat di depannya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menyimpan senjatanya di ruang batu di ruang baru. Mata He Bao hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat pistol dan pelurunya menghilang dari tangan Xia Ruofei. Dia bahkan lupa mengutuk Qian. Ini benar-benar telah membalikkan pemahamannya tentang berbagai hal. Xia Ruofei mengabaikan Black Panther dan terus mencari. Dia menemukan 6 atau 7 botol Maotai di bagasi. Dia membuka semuanya tanpa ragu-ragu dan menuangkannya ke monyet yang tidak sadarkan diri, 2 lainnya, dan Black Panther. Di saat yang sama, dia juga melemparkan botol-botol itu ke dalam mobil. Jenis anggur putih dengan konsentrasi tinggi ini merupakan alat bantu pembakaran yang sangat baik. Bersama mereka, meskipun Black Panther dan yang lainnya memiliki keberuntungan yang luar biasa, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Dan meskipun anggur putihnya akan terbakar, pecahan botol anggur yang tertinggal di dalam mobil kemungkinan besar akan dinilai oleh polisi lalu lintas yang sedang menyelidiki tempat kejadian sebagai kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk. Bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tentu saja, He Bao sudah menebak niat Xia Ruofei. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia sudah berubah dari mengutuk menjadi memohon agar Gong Jia membiarkannya menjadi pahlawan. Dalam menghadapi kematian, dia telah lama mengesampingkan pengekangan seorang ahli seni bela diri. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan berhati lembut hanya karena beberapa kata memohon. Dia tidak akan tergerak tidak peduli apa yang dikatakan Black Panther. Xia Ruofei kemudian merusak tangki bahan bakar MPV hitam tersebut untuk memastikan kemungkinan besar mobil tersebut akan terbakar sendiri dan meledak saat meluncur keluar dari tebing. Semuanya sudah siap, kecuali angin kencang. Xia Ruofei menyeret pengemudi, monyet, dari kursi tengah ke kursi pengemudi dan mendorongnya ke arah Black Panther, membiarkan tubuh bagian atasnya bertumpu pada kaki Black Panther. Posisi ini terlihat sedikit jahat, tetapi Xia Ruofei melakukannya bukan untuk bersenang-senang. Dia hanya mencoba masuk ke kursi pengemudi. Setelah Xia Ruofei masuk ke dalam mobil, dia menyalakan mesin tanpa ragu-ragu. Saat ini, Black Panther telah benar-benar kehilangan sikap seorang ahli. Dia gemetar dan memohon, Xia Ruofei, tolong lepaskan aku. Setiap kesalahan ada pelakunya. Ini semua direncanakan oleh Liang Haiming. Saya hanya mengikuti perintah. Xia Ruofei bahkan tidak peduli dan mengganti persnelingnya tanpa ragu-ragu. Xia Ruofei, aku sudah cacat. Kenapa kamu harus begitu kejam? Black Panther terus memohon. Xia Ruofei terus mengabaikan He Bao. Dia melepaskan rem dengan terampil dan menginjak pedal gas. Mobil melaju ke depan. Black Panther berteriak, Xia Ruofei, hentikan. Kumohon. Jika kau melepaskanku, aku bersedia bekerja seperti kuda untuk membalas budimu.
dan buku panduan rahasia Tantui. Aku akan memberikan semuanya padamu selama kamu melepaskanku. Xia Ruofei menginjak pedal gas dan mobilnya melaju kencang. Jarak lebih dari 10 meter ditempuh dalam sekejap mata. MPV tersebut telah mencapai persimpangan antara jalan kabupaten dan jalan lama yang terbengkalai. Tidak. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak. Hei Bao berteriak, saya keturunan langsung Tantui. Jika kamu berani membunuhku, sekteku tidak akan pernah melepaskanmu. Tuanku adalah master tingkat hitam. Xia Ruofei berbalik dan tersenyum pada Hei Bao. Dia berkata, selamat tinggal. Saat ini, pagar pembatas luar sudah sangat dekat. Saat MPV hendak menabrak pagar pembatas, Xia Ruofei mendorong pintu yang setengah tertutup dan melompat keluar dari mobil. Dia menggelar 2 kali di tanah untuk menghilangkan dampaknya. Saat itu, dia melihat MPV itu menabrak pagar batu tua seperti kayu busuk dan melompat ke tebing. Xia Ruofei masih bisa mendengar teriakan nyaring dan putus asa Black Panther dari dalam mobil. Ekspresinya tenang dan dia bahkan memiliki senyuman tipis di wajahnya. Ketika Xia Ruofei mendengar serangkaian suara keras yang datang dari dasar tebing, hatinya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, akhirnya merasa sedikit lega. Warna merah darah di matanya memudar. Namun, untuk memahami pikirannya sepenuhnya, dia masih harus melakukan sesuatu yang mungkin menimbulkan masalah besar, tapi dia harus melakukannya. Bab 493, Malam Tanpa Bulan dan Berangin. Ini bukan yang pertama setelah Xia Ruofei membunuh seseorang. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak nyawa yang telah dia akhiri. Namun, di masa lalu, dia telah membunuh orang, secara legal. Setelah melepas seragam militernya dan menjadi orang normal, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mengambil nyawa seseorang. Namun, Xia Ruofei sangat tenang. Pasalnya, orang keempat yang dibunuhnya semuanya adalah masyarakat yang pantas mati. Orang-orang seperti itu hanya akan terus melakukan kejahatan terhadap harimau dan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi dunia. Selain itu, jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, maka Xia Ruofei sebenarnya bukan laki-laki. Tidak ada seorang pun di jalan pegunungan pada malam hari. Xia Ruofei mengeluarkan truk pick-up dari ruang petaro. Dia memeriksa kondisi Ling Qingsui. Napasnya sangat stabil, dan detak jantungnya sangat kencang. Namun, dia tidak bangun selama beberapa saat. Xia Ruofei tidak segera membangunkan Ling Qingsui. Sebaliknya, dia mengirimnya ke ruang batu di ruang baru. Dengan kendalinya atas ruang, dia dengan lembut menempatkan Ling Qingsui di atas kasur batu. Kemudian, Xia Ruofei duduk di kursi pengemudi truk pick-up, menyalakan mobil, dan turun gunung. Tentu saja, Xia Ruofei tidak lupa memperhatikan kondisi Ling Qingsui selama proses berlangsung. Saat Ling Qingsui menunjukkan tanda-tanda bangun, Xia Ruofei akan segera mengirimnya keluar dari ruang petaro. Truk pickup itu meliuk-liuk di jalan pegunungan. Saat mereka bergerak, Xia Ruofei mendengar beberapa ledakan teredam. Jelas sekali kerusakan yang dia timbulkan pada tangki bahan bakar mobil berhasil. Bahan bakar bocor dan menyebabkan ledakan. Xia Ruofei berkendara selama 7 hingga 8 menit dan truk pickup hendak mencapai kaki gunung. Dia menghentikan mobilnya di samping. Pasalnya, MPV tersebut letaknya telentang di lereng kecil di sisi kanan jalan. Sebuah batu besar menghalanginya, mencegahnya menggelinding ke bawah. Xia Ruofei mendongak. Penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa, namun ia hanya bisa melihat sekitar 20 hingga 30 meter. SUV itu jatuh dari tebing di atasnya, dan ketinggiannya setidaknya 100 hingga 200 meter. Xia Ruofei membutuhkan waktu lebih dari 8 menit untuk sampai ke sini dari tabrakan mobil, tetapi MPV itu terguling dan jatuh ke tanah hanya dalam 10 hingga 20 detik. Dampaknya selama periode ini, ditambah dengan pembakaran dan ledakan. Keempat orang di dalam mobil itu seharusnya tewas total. Namun, karena van itu tergantung di pinggir jalan, Xia Ruofei harus memeriksanya. Dia membuka pintu, melompat keluar, dan berjalan ke depan. MPV tersebut telah terbakar habis, hanya menyisakan kerangkanya. Api pada dasarnya telah padam. Kemungkinan terjadinya ledakan lagi sangat rendah. Xia Ruofei merasa nyaman dan berani berjalan mendekat untuk memeriksa. Ketika mereka berada 2 hingga 3 meter dari mobil, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan gelombang panas. Suhu juga meningkat. Tingkat suhu tinggi ini tidak mempengaruhi Xia Ruofei sama sekali.
Ia tidak berhenti berjalan dan langsung berjalan bagian depan mobil yang telah hancur total. Dia mengeluarkan senter yang kuat dari mediumnya dan menyorotkannya ke dalam mobil. 1, 2, 3, 4, 4. Xia Ruofei dengan cepat menemukan 4 mayat di dalam mobil. Mereka telah terbakar hingga tak dapat dikenali lagi dan tubuh mereka hangus hitam. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi siapa mereka. Merupakan keajaiban bahwa tidak ada seorang pun yang terlempar keluar dari mobil setelah jatuh dari tebing setinggi itu. Ini adalah hasil terbaik. Dampak kekerasan, pembakaran, dan ledakan telah menghapus semua jejak. Bahkan jika detektif super kembali, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun dari puing-puing mobil dan keempat mayat tersebut. Xia Ruofei meletakkan senternya dan pergi dengan truk pikapnya tanpa menoleh ke belakang. Tujuan Xia Ruofei adalah Bull Mountain Resort yang hijau yang berjarak 60 km. Balas dendam tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Liang Haiming, dia tidak akan bisa lolos dari kematian malam ini. Truk pikap melaju sepanjang malam. Cahaya redup dari dashboard mobil menyinari wajah tenang Xia Ruofei. Dia fokus mengemudi, tapi otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi. Tidak sulit membunuh Liang Haiming. Tetapi bagian tersulitnya adalah bagaimana tidak meninggalkan jejak dan tidak membiarkan siapapun memutarnya. Faktanya, setelah Liang Haiming meninggal, tidak peduli seberapa hati-hatinya Xia Ruofei, keluarga Liang pada akhirnya akan membawanya. Karena jika Liang Haiming meninggal, hal itu akan menimbulkan masalah besar di keluarga Liang. Kemudian, segala sesuatu yang terjadi sebelum kematian Liang Haiming akan diperbesar tanpa batas. Fakta bahwa Liang Haiming telah berulang kali mengirim orang untuk menangani Xia Ruofei pasti akan diketahui. Kalau begitu, Xia Ruofei akan menjadi sasaran yang sangat mencurigakan. Keluarga Liang tidak memerlukan bukti nyata. Selama Xia Ruofei punya motif, balas dendam mereka yang besar kemungkinan besar akan menimpa Xia Ruofei. Kecuali, hal ini bisa dilakukan dengan sempurna. Bahkan orang yang paling paranoid pun hanya akan mengira bahwa kematian Liang Haiming adalah sebuah kecelakaan dan tidak ada faktor manusia di dalamnya. Namun, ini terlalu sulit. Banyak kejadian yang tampaknya tidak disengaja, seperti kecelakaan mobil, banjir, penyakit akut mendadak, dan sebagainya, tidak dapat dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tidak mungkin meninggalkan jejak. Saat Xia Ruofei mengemudi, dia memikirkan cara untuk menyingkirkan Liang Haiming tanpa diketahui siapapun. Pada saat yang sama, dia masih menaruh sedikit perhatian pada kondisi Ling Qingsui di luar angkasa, kalau dia tiba-tiba terbangun. Koneksi ke ruang baru itulah yang tiba-tiba memberi inspirasi pada Xia Ruofei. Dia memikirkan cara yang bagus untuk menyembunyikannya dari semua orang. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dan dia dengan cepat menyusun rencana lengkap untuk operasi malam ini di pemikirannya. Xia Ruofei meningkatkan kecepatannya. Truk pikap itu melaju-maju dalam kegelapan. Dia akan menyelesaikan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya hari ini. Green Bull Mountain Resort, sebuah villa kecil dengan punggung menghadap dinding gunung dan menghadap ke danau buatan. Di luar masih dingin, tapi di dalam hangat. Liang Haiming mengenakan gaun tidur sutra mahal, duduk di sofa kulit lembut dengan menyilangkan kaki. Dia memegang cerutu kuba-kuiba di tangan kamarnya dan kaca anggur merah di tangan kanannya. Dia dengan lembut memutar anggur di gelas, tampak sangat senang. Ada kabar dari Heibao? Liang Haiming bertanya. Pria parubaya yang berdiri tidak jauh dari Liang Haiming dengan cepat berkata, mereka menelepon 40 menit yang lalu untuk mengatakan bahwa mereka telah berhasil. Mereka seharusnya berangkat sekarang. Liang Haiming membuka matanya dan mengangguk. Lalu, dia meletakkan gelas anggur merah dan mengambil tumpukan dokumen di meja kopi. Ada lebih dari 10 foto Ling Qingsui, dan semua latar belakangnya berada di luar ruangan. Jelas sekali, anak buah Liang Haiming diam-diam telah diambil. Liang Haiming melihat foto-foto itu dan mau tidak mau menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibir. Mata penuh nafsu. Tuan Liang, apakah Anda perlu mendesak dan mendesak Anda? Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati. Liang Haiming berpikir dan mengambil keputusan. Lupakan. Saya percaya Heibao. Karena kita sudah berhasil, kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Jika itu adalah bawahan lain selain Heibao, Liang Haiming tidak akan begitu sabar dan akan mempercepat untuk mempercepatnya. Namun Black Panther berbeda.
Dia adalah seorang guru sejati, dan Liang Haiming mendapat kehormatan bertemu dengan gurunya di ibu kota, yang membuatnya semakin mengaguminya. Untuk orang yang begitu kuat dengan latar belakang master yang kuat, Liang Haiming tentu saja ingin memenangkan hatinya. Oleh karena itu, dia selalu bersikap ramah kepada Black Panther dan tidak pernah menampilkan wajahnya yang keren dan mendominasi di hadapannya. Ngomong-ngomong, suruh mereka menyiapkan kamarku, tambah Liang Haiming. Ya, Tuan Muda Liang. Pria parubaya itu dengan cepat merespons. Pria parubaya itu telah bersama Liang Haiming selama bertahun-tahun, jadi dia tentu tahu apa arti Liang Haiming dengan persiapan. Ngomong-ngomong, Liang Haiming dan Fang Luo yang malang itu punya hobi yang sama. Ia suka menambahkan konten yang lebih seru saat sedang berhubungan S3KS dengan wanita. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah dilubangi oleh wine dan wanita. Jika dia tidak memiliki perangkat kecil untuk meningkatkan kegembiraan, akan sulit baginya untuk menjadi keras. Hal semacam ini memang sangat menarik bagi mereka yang menyukainya, namun bagi mereka yang tidak memiliki hobi seperti itu, tidak ada bedanya dengan semacam penyiksaan. Oleh karena itu, di mata banyak wanita yang pernah tidur dengan Liang Haiming, tuan muda dari keluarga Liang ini hanyalah iblis. Banyak orang akan bergidik ketika memikirkan adegan saat mereka bersama Liang Haiming. Belum lagi, banyak dari mereka yang diperkosa oleh Liang Haiming melalui berbagai cara. Bagi mereka, itu hanyalah mimpi buruk. Yang paling ekstrim adalah ketika seorang gadis, setelah dinajiskan oleh Liang Haiming, langsung melompat dari kamar hotel di lantai 18 dalam keadaan telanjang dan mati di tempat. Namun, hanya karena Liang Haiming adalah anggota keluarga Liang, masalah ini tidak terselesaikan. Dalam arti tertentu, Liang Haiming memang pantas mati. Jika operasi Xiaoruo Fei berhasil malam ini, jiwa para gadis akan merayakannya. Pria parubaya itu buru-buru pergi untuk membuat pengaturan. Liang Haiming berpikir bahwa dia akan mampu mempermalukan kecantikan berkaki dalam waktu yang lama, dan dia merasa panas. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Bekerja keras. Saat aku lelah bermain dengannya, aku akan menghadiahimu dengan rasa. Aku akan membiarkanmu menjadi yang pertama, hahaha." Senyuman pahit muncul di wajah pria parubaya itu, tapi dia dengan cepat berbalik. Senyuman pahit di wajahnya digantikan dengan ekspresi menyanjung saat dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Liang. Pergi." Liang Haiming berkata sambil menahannya. Kemudian, mata serakahnya berbunyi pada foto Ling Qingsui. Awan sangat rendah malam ini, dan bulan sudah tersembunyi di balik awan. Xiaoruo Fei terbang jauh dan tiba di dekat Bull Mountain Resort yang hijau dalam waktu sekitar 30 menit. Namun, dia tidak langsung keluar dari resort. Sebaliknya, dia menemukan tempat sepi di jalan raya nasional, membelokkan mobilnya ke jalan kecil, dan berhenti di sana. Dia mengeluarkan satu set pakaian hitam dari luar angkasa dan mengenakan topeng hitam. Kemudian, dia keluar dari mobil. Sosoknya melintas, dan di bawah naungan malam, dia menembak ke arah Bull Mountain Resort yang hijau. Bab 494, Pembunuhan dan Pembakaran. Ada jalan khusus di sebelah jalan nasional yang mengarah langsung ke villa liburan hijau Bull Mountain, yang juga dibangun dengan uang villa. Xiaoruo Fei tidak memilih jalan ini. Faktanya, ketika mereka berada sekitar 1 kilometer dari persimpangan, Xiaoruo Fei sudah memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dia tahu betul bahwa harus ada kamera pengintai yang dipasang di villa di jalan khusus itu. Tidak sulit baginya untuk membunuh Liang Haiming kali ini. Sebenarnya tidak meninggalkan jejak apapun, jadi dia secara alami tidak dapat muncul di jalan itu. Xiaoruo Fei memilih melewati hutan. Jarak garis lurus dari tempat ia turun ke resor sekitar 3 hingga 4 kilometer. Karena medannya, dia mungkin harus berjalan 5 hingga 6 kilometer. Jarak ini sama sekali tidak menantang bagi Xiaoruo Fei. Dia mengenakan kemeja hitam, celana hitam, dan kerudung hitam. Dia seperti peri yang berjalan di malam hari, bergerak tanpa suara dengan kecepatan tinggi. Medan yang tidak rata, rumput pembohong, dan duri di semak-semak tidak mampu memperlambat langkah Xiaoruo Fei. Dia berlari seolah sedang berjalan di tanah datar. Dari waktu ke waktu, dia dengan gesit menghindari dahan yang terbentang secara horizontal. Kadang-kadang, dia bahkan meraih dahan yang lebih tebal untuk diayunkan ke depan. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoruo Fei adalah seorang ahli dalam peperangan gunung.
Ketika dia menjadi tentara, sebagian besar misinya dilakukan di hutan di perbatasan. Lingkungan medan seperti ini membuatnya terasa seperti ikan di udara. 10 menit kemudian, Xia Ruofei dapat melihat tembok resor dari jauh. Dia berjongkok di semak-semak, dan matanya yang tajam menyapu villa liburan yang berjarak 20 hingga 30 meter. Meskipun kedua pria berbaju hitam berusaha semaksimal mungkin untuk menggambarkan lokasi dan karakteristik villa Liang Haiming, Xia Ruofei belum pernah ke villa liburan ini. Apalagi saat itu sudah malam, jadi dia masih menghabiskan beberapa menit untuk mencarinya. Villa kecil yang disewa Liang Haiming memiliki ciri khas yaitu letaknya membelakangi tebing dan terdapat danau buatan di depannya. Tidak banyak villa yang sesuai dengan fitur ini. Terutama tebing itu, yang masih terlihat jelas meski dalam kegelapan. Selain itu, saat ini bukan akhir pekan, melainkan sedang musim sepi pariwisata, sehingga tingkat hunian resor tidak tinggi. Ada deretan 5 villa di tepi tebing, dan hanya 2 di antaranya yang lampunya menyala. Setelah Xia Ruofei memastikan lokasi umum targetnya, dia segera mengambil posisi dan berjalan melewati semak-semak. Dia mengikuti sekeliling tembok perumahan liburan dan dengan cepat mendekati tebing. Dia tidak mencoba mendekati resor dan terus bergerak ke sekeliling. Dengan cara ini, dia hampir bisa menghindari tertangkap kamera pengintai. Faktanya, Xia Ruofei sangat berhati-hati selama ini. Dia bahkan mengambil jalan memutar kecil saat mengemudi untuk menghindari kamera pengintai atau pandangan global di jalan utama. Xia Ruofei sangat berhati-hati dalam penyergapan ini. Segera, Xia Ruofei dengan mudah memanjat tebing setinggi 20 meter dari lereng landai di belakang. Di sisi dekat resor, tebingnya hampir vertikal dengan sudut 90 derajat. Akan sulit bagi orang biasa untuk menyelinap ke resor dari sini, tetapi tidak sulit bagi Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei tidak berencana menyelinap ke dalam villa. Dia berjongkok di atas tebing dan mengeluarkan teropong dari tempatnya. Ini juga dari tas perlengkapan outdoor yang dia beli dari kendaraan segala medan. Itu hanyalah teropong biasa tanpa penglihatan malam. Namun, itu sudah cukup bagi Xia Ruofei. Fokusnya tentu saja tertuju pada 2 villa yang lampunya menyala. Xia Ruofei memegang teleskop dan perlahan memutar kepalanya. Ketika dia melihat tanda besar, 6 di dinding luar salah satu villa, dia segera meletakkan teleskopnya dan bangkit untuk bergerak ke arah villa. Kedua pria itu memberitahunya bahwa Liang Haiming menyewa villa nomor 6. Xia Ruofei pindah ke posisi paling dekat dengan villa nomor 6 dan berbaring lagi di tanah. Dia mengeluarkan teropongnya dan terus mengamati. Dari sudutnya, dia bisa melihat ruang tamu di lantai 1 villa melalui jendela. Di dalam villa, wajah Liang Haiming mulai terlihat tidak sabar. Sudah hampir 1,5 jam, namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan Black Panther dan yang lainnya. Jika ada bawahan lain yang berani melampaui batas waktu, Liang Haiming akan sangat marah. Meskipun dia telah mengirim Black Panther hari ini, dia terlambat setengah jam, yang membuat Liang Haiming sedikit tidak senang. Apalagi saat ketertarikan seksualnya sudah terlanjur terangsang, menunggu seorang wanita cantik mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya. Setiap menit penantian terasa sangat lama. Kamu masih belum menghubunginya? Liang Haiming bertanya dengan nada tidak ramah. Ponsel Heibao tidak memiliki sinyal, pria parubaya itu berkata dengan hati-hati. Liang muda, sinyal telepon di sekitar Green Bull Mountain tidak terlalu bagus. Tidak apa-apa di dalam resor, tetapi seringkali tidak berfungsi di jalan mendaki gunung. Aku tidak bisa menghubunginya, mungkin Heibao akan segera tiba. Ekspresi Liang Haiming sedikit mereda, dan dia bergumam, aku tidak tahu apa yang salah dengan Heibao hari ini, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti ini secara normal. Pria parubaya itu senang Heibao ada di sini hari ini, kalau tidak, Tuan Liang akan marah besar. Meskipun setiap kali Liang Haiming marah, yang paling tidak beruntung adalah bawahannya yang tidak kompeten, dia telah berada di sisinya sepanjang tahun. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan sering terjebak dalam baku tembak. Sama seperti kali ini, meski berhasil mengatasinya untuk saat ini, selama Black Panther tidak muncul, hatinya masih dalam ketegangan. Xia Ruofei akhirnya melihat Liang Haiming untuk pertama kalinya melalui teleskop. Liang Haiming jelas bukan orang yang rendah hati, jadi Xia Ruofei meluangkan waktu untuk mencari di internet dalam perjalanannya ke sini dan menemukan banyak foto dan laporan tentang dia. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat memastikan identitas Liang Haiming dengan sekali pandang.
Saat dia mengatur perbesaran teleskop hingga maksimal, dia bahkan samar-samar bisa melihat tumpukan foto Ling Qingsui di meja kopi di ruang tamu. Mata Xia Ruofei memancarkan dua sinar cahaya dan niat membunuhnya yang dingin meningkat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia mulai menghubungi ruang petaruh. Xia Ruofei tidak memeriksa kondisi Ling Qingsui. Faktanya, Xia Ruofei belum menarik kembali pemikiran ilahinya. Dia memantau kondisi Ling Qingsui setiap saat. Kemanapun pikiran Xia Ruofei pergi, kekuatan ruang yang tak terlihat dengan cepat menyelimuti pagar besi besar tempat para Hornet beristirahat di ruang baru. Benar, Xia Ruofei telah memutuskan untuk menggunakan tawon ganas ini. Tentara dilatih selama 1000 hari, tapi mereka bisa digunakan dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei bersiap menggunakan senjata pembunuh ini. Dia sangat menantikannya. Populasi lebah di dalam pagar besi semakin bertambah, dan serangga kecil serta ngengat di dalam pagar juga bertambah banyak, membentuk ekosistem kecil. Tidak diragukan lagi, tawon ini berada di puncak rantai ekologi. Peningkatan jumlah ini disebabkan oleh fakta bahwa Yingying telah meminum sup tersebut berkali-kali. Saat ini, Xia Ruofei dapat mengendalikan sekitar 300 Hornet sekaligus. Dia tidak bisa mengendalikan lebih banyak lagi. Namun, evolusi Hornet itu sendiri adalah sesuatu yang membahagiakan. Lebah ini 2 kali lebih besar dari yang pertama kali ditemui Xia Ruofei di Gunung Beiyan. Masing-masing dari mereka sangat lincah dan ganas. Masing-masing berukuran lebih besar dari ibu jari orang dewasa dan terbang mengelilingi pagar. Alat penyengat mereka yang menakutkan memancarkan cahaya dingin, menyebabkan seseorang menggigil. Ini hanyalah lebah pembunuh. Membunuh lebah secara alami adalah yang paling cocok untuk membunuh orang. Sudut mulut Xia Ruofei perlahan melengkung menjadi lengkungan kecil. Kekuatan spasialnya menyelimuti sekitar 200 Hornet. Kemudian, dengan sebuah pemikiran, 200 tawon ini muncul di dunia luar. Xia Ruofei sudah bisa mengendalikan 300 Hornet. Namun, untuk memastikan kontrol yang lancar, dia hanya mengeluarkan 200 saja. Dalam operasi ini saja, tidak ada perbedaan antara 200-300. Sekalipun hanya ada 100, itu sudah cukup untuk membunuh Liang Haiming. Awalnya, Xia Ruofei sedikit khawatir dengan Yingying. Ini adalah pertama kalinya Hornet meninggalkan mediumnya. Namun, saat Hornet muncul di dunia luar, satu-satunya kekhawatiran Xia Ruofei lenyap. Dia menemukan bahwa dia masih bisa mengendalikan tawon ini dengan kekuatan mentalnya, dan perasaan mampu mengendalikan mereka seperti lengan dan jarinya sendiri belum hilang. Sekarang, 200 tawon ini dengan patuh mengelilingi Xia Ruofei. Menurut instruksi Xia Ruofei, mereka dengan patuh berbaris dalam garis lurus sejenak, dan kemudian dalam bentuk humanoid. Xia Ruofei berbalik dan melihat villa di malam hari. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan sedikit berpikir, lebah-lebah tersebut segera berkumpul menjadi satu tim dan terbang menuju arah villa. Di villa, Liang Haiming sedang menunggu dengan cemas dengan sebuah foto di tangannya. Dalam foto itu terlihat punggung Ling Qingsui yang anggun, dan kakinya yang panjang seperti cakar kucing yang menggaruk jantung Liang Haiming. Dia begitu cemas sehingga dia bahkan mendirikan tenda kecil di bagian bawah tubuhnya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali dan hanya bersandar di sandaran sofa dengan menyilangkan kaki. Ketika pria parubaya melihat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya dan menurunkan pandangannya. Bas! Bas! Suara apa itu? Liang Haiming tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ragu. Jantungnya berdebar kencang entah kenapa, seolah mendapat firasat buruk. Suara mendengung semakin dekat, dan pria parubaya itu juga merasakan sedikit kelainan. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling. Lalu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia melihat sekelompok lebah besar terbang ke dalam villa dan bergegas keluar dari kamar mandi di sebelahnya. Faktanya, pintu dan jendela villa ditutup pada awal musim semi. Jika bukan karena setengahnya buka jendela di kamar mandi di lantai pertama, Xia Ruofei harus menghabiskan banyak upaya untuk memerintahkan sarang lebah untuk menyelinap ke dalam villa. Tapi jendela ventilasi itulah yang membuat masalah ini menjadi sangat sederhana. Liang muda, hati-hati! Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat segerombolan lebah menyerang Liang Haiming. Liang Haiming tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah suara mendengung dan tiba-tiba merasa sedih.
Apa yang dilihatnya adalah sekumpulan lebah hitam besar, hanya berjarak 1 atau 2 meter darinya. Liang Haiming berteriak ketakutan dan berguling dari sofa, berlari dengan 4 kaki. Tapi bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Hornet yang cepat? Lebah ini menerkam sasarannya, Liang Haiming, dan menyusulnya dalam sekejap mata. Kemudian, mereka menusukkan alat penyengatnya ke tubuhnya tanpa ragu-ragu. Serangkaian ratapan melengking dan tragis terdengar di villa. Bab 495, Keterampilan dan Ketenaran Tersembunyi. Tawon sudah sangat ganas, dan setelah tinggal di ruang petaroh untuk waktu yang lama, kekuatan mereka meningkat 2 kali lipat. Dikelilingi oleh lebih dari 200 Hornet, racun Stinger terus-menerus disuntikkan ke tubuhnya. Bisa dibayangkan betapa sakitnya Liang Haiming. Pria parubaya itu tercengang. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Meskipun Bull Mountain Resort yang hijau terletak di pegunungan, kawasan ini telah berkembang dengan sangat baik. Itu memiliki berbagai fasilitas hidup modern dan kondisi yang nyaman. Tidak ada yang mengira bahwa sekelompok tawon yang sangat agresif tiba-tiba muncul di sebuah villa mewah. Baru setelah teriakan nyaring Liang Haiming, pria parubaya itu pulih dari perasaannya. Namun, dia tidak berdaya dalam situasi ini. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Liang Haiming. Villa Liang Haiming secara alami memiliki penjaga. Mendengar teriakan di dalam rumah, para penjaga Liang Haiming masuk satu demi satu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Pria parubaya itu dengan cepat berteriak, "Cepat! Cepatkan selamat Tuan Muda Liang." Para penjaga kembali sadar. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka melepas pakaiannya dan menyesuaikannya di tangan, mencoba mengusir lebah. Semua orang segera setelahnya, melepaskan pakaian mereka dan memukul nepuk tubuh Liang Haiming. Bahkan pria parubaya pun buru-buru melakukan hal yang sama. Jeritan Liang Haiming sangat melengking. Sebagian besar tawon memenuhi kepalanya, dan sekarang kepala, wajah, dan bahkan sekitarnya memenuhi tawon yang padat. Jika seseorang dengan trypophobia melihat pemandangan ini, pasti akan bergidik. Selain itu, racun lebah pembohong ini juga sangat beracun. Kepala Liang Haiming bengkak seolah-olah terisi udara, dan kulitnya berair-berair. Tak lama kemudian, teriakannya mulai melemah. Para penjaga menggunakan pakaian mereka untuk mengusir tawon, dan itu memang efektif. Beberapa Hornet bahkan tersapu bagian depan pakaiannya dan jatuh ke tanah, diinjak-injak hingga dibunuh oleh para penjaga. Namun, dibandingkan dengan jumlah total lebih dari 200 tawon, jumlah tawon yang tersebar terlalu kecil. Kebanyakan dari mereka masih menyerang Liang Haiming. Beberapa Hornet, setelah dipaksa terbang, mulai menyerang para penjaga, dan seluruh villa menjadi berantakan. Tak lama kemudian, para penjaga sedikit terluka. Pria parubaya itu juga disengat 2 kali, dan mulut serta pipinya dengan cepat membengkak. Rasa sakit yang membakar membuat pria parubaya itu meringis kesakitan dan terus menghirup udara dingin. Pria parubaya itu tidak dapat membayangkan betapa sakitnya Liang Haiming saat ini. Pada awalnya, Liang Haiming masih berguling-guling di tanah, meronta dan berteriak, tapi sekarang dia pada dasarnya tidak bergerak. Banyak lebah yang tampaknya telah menetapkan sasarannya padanya, masih menggigitnya, tetapi dia hanya bergerak sesekali. Tidak peduli berapa banyak lebah yang menyerangnya, dia tidak merespon. Tidak. Ada terlalu banyak tawon. Tuan Muda Liang tidak akan mampu bertahan seperti ini, seorang penjaga berteriak. Kita harus memikirkan cara lain. Tawon pada umumnya takut terhadap api. Tidak apa-apa jika kamu membakarnya atau menghisapnya. Apakah kamu bodoh? Sarang lebah ada pada Tuan Muda Liang. Bagaimana cara membakarnya? Semua orang melambaikan pakaian di tangan mereka saat mereka berdiskusi. Saat itu, pria parubaya itu melihat alat pemadam kebakaran di sudut pintu. Dia mendapat ide dan berteriak, "Gunakan alat pemadam api." Segera, seorang penjaga berlari, mengambil alat pemadam kebakaran, menarik kunci, dan menyemprotkannya ke Liang Haiming. Meskipun busa dari alat pemadam api tidak terasa enak di Liang Haiming, itu lebih baik daripada terbakar. Selain itu, Liang Haiming sudah pingsan, jadi dia tidak bisa merasakan apapun. Villa tersebut dilengkapi dengan 2 alat pemadam api busa, dan kedua penjaga menyemprotkannya ke Liang Haiming dari 2 arah. Busa putih dalam jumlah besar menyembur keluar dari alat pemadam api. Segera, tubuh Liang Haiming ditutupi lapisan busa putih. Dengan wajahnya yang bengkak, dia terlihat semakin menakutkan. Namun, ide pria parubaya itu masih efektif.
Ketika gelembung tersebut mendarat di Hornet, beberapa sayap Hornet yang terbang jatuh ke tanah setelah terkena gelembung tersebut. Sebagian besar tawon di tubuh Liang Haiming terperangkap di dalam gelembung dan kehilangan sifat mematikannya. Kedua penjaga itu kemudian mulai menyemprotkan gelembung ke arah Hornet yang masih terbang di udara, dan ruang tamu villa yang didekorasi dengan mewah kini menjadi berantakan. Xia Ruofei melihat keseluruhan proses melalui teleskopnya. Dia tahu bahwa Hornets tidak dapat dipanggil kembali dan dia tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Namun, populasi tawon di medium berkembang biak dengan sangat cepat. Ada lebih dari 200 Hornet baru selama periode ini. Tawon ini awalnya adalah lebah liar yang dia panen secara tidak sengaja. Menggunakan 200 Hornet sebagai ganti nyawa Liang Haiming adalah hal yang cukup bagus. Yang terpenting cara ini bisa dikatakan tidak terdeteksi. Tidak peduli betapa mencurigakannya keluarga Liang, mereka tidak akan curiga bahwa itu adalah pembunuhan yang dilakukan manusia, apalagi mencurigai Xia Ruofei. Siapa sangka seseorang bisa mengendalikan Hornet yang ganas dan menyerang kemanapun dia menunjuk? Xia Ruofei telah melihat keseluruhan proses Hornet menyerang Liang Haiming. Dia tahu betul bahwa peluang Liang Haiming untuk bertahan hidup dalam situasi itu bahkan lebih rendah daripada memenangkan lotre. Dia akhirnya tersenyum. Bab 496, Keterampilan dan Ketenaran Tersembunyi Bagian 2. Pikirannya akhirnya jernih. Xia Ruofei berhenti berpikir untuk mengingat kembali Hornet. Dia berdiri diam dan dengan cepat menghilang ke dalam malam, tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, villa sudah berantakan. Setelah tamu tak diundang, ini tersingkir oleh trik gelembung yang dilakukan pria paruh baya itu, mereka segera mulai mentraktir Liang Haiming. Ada juga orang yang segera menghubungi semua orang di resor. Pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah adanya celah dalam pengelolaan resor. Kalau tidak, mengapa Hornet yang begitu menakutkan tiba-tiba memasuki villa? Tentu saja, pria parubaya tidak punya waktu untuk menekan resor tersebut. Dia segera menelepon nomor darurat dan meminta seseorang menyiapkan ponsel untuk mengirim Liang Haiming ke rumah sakit. Situasinya sangat mendesak sehingga mereka tidak berani menunggu ambulans datang. Mereka hanya bisa segera mengirim Liang Haiming keluar dan menemui ambulans di jalan. Omong-omong, Liang Haiming ditakdirkan untuk mati di sini. Setelah disengat tawon, seseorang harus segera dikirim ke rumah sakit. Namun, resor itu jauh dari kota. Rumah sakit terdekat berjarak lebih dari 30 km. Rumah sakit resor tidak dapat mengobati cedera serius seperti itu. Apalagi tubuh Liang Haiming alergi terhadap racun lebah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, tekanan darahnya turun drastis. Saat dia bertemu dengan ambulans, dia sudah meninggal. Dokter di ambulans secara rutin memeriksa kondisi Liang Haiming, lalu mengoceh kepalanya tak berdaya dan berkata, pasien sudah meninggal. Unggahan utama bab ini terjadi di N0V3LB1N. Mendengar hal tersebut, pria parubaya tersebut merasa seperti disambar petir dan hampir pingsan di tempat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga Liang. Dia telah menemani Liang Haiming ke Provinsi Tenggara untuk menangani beberapa masalah, tetapi dia harus menyaksikan Liang Haiming mati tanpa alasan saat dia tidak berdaya. Bagaimana dia akan menghadapi kemarahan keluarga Liang yang mengerikan? Pria parubaya itu merasa putus asa. Kejadian ini terlalu mendadak. Jika Liang Haiming mengalami kecelakaan saat berkonflik dengan seseorang, setidaknya akan ada seseorang yang bisa melampiaskan kemarahan keluarga Liang. Tapi sekarang, apakah dia akan menyelesaikan masalah dengan Hornet? Pria parubaya itu tahu bahwa dia harus mencari seseorang untuk mengambil tanggung jawab, atau dia akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Siapa yang harus memikul tanggung jawab ini? Pria parubaya tidak ragu-ragu dan tentu saja mempertimbangkan resor tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak resor. Resor liburan bertanggung jawab atas kematian tamu mereka yang diserang oleh Hornet selama mereka menginap. Setelah membuat rencana, suasana hati pria parubaya itu sedikit stabil. Meskipun dokter telah mengumumkan kematian Liang Haiming, dia tetap bersikeras untuk memberinya pertolongan pertama dan bahkan mengirim seseorang untuk mengikuti ambulans ke rumah sakit. Dia kembali ke resor untuk memeriksa kematian Liang Haiming. Tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit. Lebih penting kembali ke resor untuk mengurus pemakamannya. Seluruh villa dikejutkan oleh kejadian sebesar itu. Ketika pria parubaya itu kembali, manajer villa telah dipukuli hingga babak belur oleh beberapa penjaga yang tinggal di belakang.
Dia menangis untuk orang tuanya. Pria parubaya itu sudah tidak berminat untuk berbicara dengannya lagi. Bagaimanapun, tanggung jawab harus dilimpahkan ke villa. Dia tidak berani menunda dan segera menelepon kembali ke Beijing untuk melapor. Tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Berita kematian tuan muda keluarga Liang yang tidak disengaja di Provinsi Tenggara dengan cepat menyebar di ibu kota. Banyak anak dari keluarga bangsawan bertepuk tangan dan mengkritik karakter dominan Liang Haiming. Bahkan di antara orang kaya dan berkuasa di lingkaran tersebut, hanya sedikit yang memiliki hubungan baik dengannya. Sedangkan bagi para korban, mereka tidak memiliki saluran untuk mendapatkan berita pada saat pertama. Jika tidak, mereka akan berteriak bahwa langit mempunyai mata. Namun, tidak peduli apapun, balas dendam Xia Ruofei telah menghibur jiwa beberapa gadis muda yang tidak bersalah. Seluruh keluarga Liang terkejut, keluarga tersebut segera mengirim orang ke Provinsi Tenggara untuk mengurus pemakaman Liang Haiming. Mengenai konflik antara Liang Haiming dan Xia Ruofei, pria parubaya itu tidak menyebutkannya sama sekali untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Keluarga Liang tidak menyangka bahwa apa yang tampak seperti kecelakaan di permukaan sebenarnya adalah pembunuhan terencana. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat menghindari hal itu sesuai keinginannya. Resor Green Bull Mountain yang malang benar-benar menjadi sasaran kemarahan keluarga Liang. Bisnis yang hampir tidak dikelola dengan cepat ditutup, dan bosnya mengalami berbagai macam pukulan. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh polisi Provinsi Gannan karena tuduhan palsu dan akhirnya dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami bencana yang tidak patut. Meski secara objektif dia tidak memiliki tanggung jawab apapun, pria parubaya itu tetap diusir oleh keluarga Liang karena tidak merawatnya dengan baik. Terlebih lagi, dia telah menyinggung keluarga besar seperti keluarga Liang, sehingga pria parubaya itu tidak tahan sama sekali di pedesaan. Untungnya, dia memiliki banyak tabungan selama bertahun-tahun. Dia juga berkecil hati dengan keluarga Liang yang berhati dingin, jadi dia pergi ke luar negeri dan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Tentu saja, ini semua hanya cerita untuk nanti. Setelah memastikan bahwa dia telah mencapai tujuannya malam ini, Xia Ruofei segera meninggalkan tempat kejadian di bawah naungan malam. Dia kembali ke truk pick-up, menyalakan mobil tanpa ragu-ragu, dan pergi dari Bull Mountain Resort yang hijau. Xia Ruofei masih memilih mengambil jalan memutar. Dia mengambil beberapa jalan tua dengan sedikit orang dan mobil dan kembali ke pertanian Taoyuan. Sepanjang jalan, Xia Ruofei terus mengawasi Ling Qingsui di luar angkasa. Ling Qingsui tidak sadarkan diri sepanjang waktu, jadi Xia Ruofei membiarkannya berbaring di ranjang batu. Ketika mereka kembali ke villa dan pergi ke kamar tidurnya, Xia Ruofei mengirim Ling Qingsui keluar dari ruang petaroh. Xia Ruofei dengan lembut meletakkan Ling Qingsui di tempat tidur. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol larutan kelopak bunga hati yang telah diencerkan dan dengan hati-hati memberikannya kepada Ling Qingsui. Larutan kelopak bunga yang sangat efektif bahkan untuk tumor ganas, secara alami mampu menyembuhkan efek samping bedak knockout tersebut. Ling Qingsui, yang telah meminum larutan kelopak, dengan cepat mengerutkan kening dan terbangun sambil mengerang. Ketika dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur, hal pertama yang dia pikirkan adalah apa yang terjadi padanya di pintu masuk gedung perusahaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xia Ruofei segera menutup mulut Ling Qingsui dan berbisik di telinganya, "Qingsui, jangan takut. Ini aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Ketika Ling Qingsui mendengar suara Xia Ruofei, hatinya yang ketakutan menjadi tenang. Dia memeluk Xia Ruofei, tubuhnya sedikit gemetar saat dia terisak. "Ruofei, aku sangat takut. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Xia Ruofei melihat ekspresi ketakutan pada wanita yang dicintainya dan merasa kasihan padanya. Pada saat yang sama, kebencian dan rasa jijiknya terhadap Liang Haiming dan yang lainnya meningkat. Ketidaknyamanan yang dia rasakan karena mengakhiri hidup 5 orang malam ini menghilang tanpa jejak. "Qingsui, jadilah baik. Jangan takut," Xia Ruofei berkata dengan lembut. "Dengan aku di sisimu, tidak ada yang bisa menyakitimu." Ling Qingsui mengangguk. Dia merasa pelukan Xia Ruofei begitu hangat. Dada Xia Ruofei begitu lebar sehingga dia merasakan keterikatan yang kuat dan rasa aman yang tiada habisnya. Ling Qingsui memeluk Xia Ruofei dengan erat dan bertanya, Ruofei, kamu tidak terluka saat menyelamatkanku, kan?"
Xia Ruofei tersenyum dan berkata, King Sui, kamu meremehkanku. Saya baru saja merawat beberapa pencuri, bagaimana saya bisa terluka? Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei bahkan memberi isyarat untuk memamerkan ototnya, yang membuat Ling Qingsui tersenyum di balik air matanya. Ling Qingsui kemudian bertanya, oh benar, siapa orang-orang itu hari ini? Mengapa mereka menculikku? Mereka melakukannya demi uang. Ini buruk. Ruofei, apakah mereka akan menyakiti ayahku? Ling Qingsui berpikir jika para penculik menginginkan uang, kemungkinan besar mereka juga akan menculik ayahnya, Ling Xiaotian. Dia tiba-tiba panik. Xia Ruofei dengan cepat memukul punggung Ling Qingsui dan menghiburnya. Qingsui, jangan khawatir. Paman Ling baik-baik saja. Lalu, Xia Ruofei berkata dengan serius, kejadian malam ini sangat rumit, dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Tapi ada satu hal yang harus Anda ingat. Saya sudah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, tetapi Anda harus merahasiakannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, hal ini dapat membawa bencana bagi saya dan restoran Lingji Anda. Ingat ini, bab 497, cintai aku dan jangan pergi. Ling Qingsui melihat betapa seriusnya Xia Ruofei. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia sangat percaya pada Xia Ruofei. Dia segera mengangguk dan berkata, saya akan mengingat ini. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun, bahkan ayahku pun tidak. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu benar. Apalagi Paman Ling tidak bisa mengutarakannya. Bagaimanapun, masalah ini sudah selesai, jadi dia tidak perlu mengarahkanmu. Xia Ruofei berpikir dan melanjutkan, bagaimanapun, simpan saja masalah ini untuk dirimu sendiri. Mungkin ada beberapa berita dalam beberapa hari ke depan. Baca saja dan ketahui apa yang harus dilakukan. Apapun itu, jangan terlalu terkejut. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Ling Qingsui mengangguk dan tidak mau bertanya dengan cemas, Ruofei. Kamu. Apakah kamu bunuh para pelakunya? Xia Ruofei tersenyum dan dengan lembut membekukan rambut Ling Qingsui. Tidakkah kita setuju untuk tidak bertanya? Qingsui, aku bisa melakukan apa saja untuk melindungimu. Jika seseorang benar-benar mati karena ini, maka mereka pantas mendapatkannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun Xia Ruofei tidak memberikan jawaban secara langsung, Ling Qingsui sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Meskipun dia membenci Xia Ruofei, hatinya juga dipenuhi dengan rasa manis dan kasih sayang. Setiap gadis memiliki kompleks pahlawan dan akan berfantasi tentang lelaki mereka yang menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Xia Ruofei malam ini tidak diragukan lagi cocok dengan citra pacar yang sempurna dalam fantasi Ling Qingsui. Dia berada dalam pelukan Xia Ruofei, dan kekhawatirannya tentang pemandangan mengejutkan di malam hari dan kemungkinan kematian Xia Ruofei perlahan menghilang. Ling Qingsui memiliki keyakinan buta pada Xia Ruofei. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, selama Xia Ruofei ada, tidak akan ada masalah. Tentu saja, jika membahas masalah ini, Ling Qingsui masih merasa sedikit ragu. Ruofei, apa yang harus aku katakan jika polisi datang menyanyiku? Dia bertanya sambil bertanya. Pertanyaan Ling Qingsui membuat Xia Ruofei berpikir keras. Serangan hari ini terhadap Liang Haiming bisa dikatakan tanpa celah. Tidak peduli bagaimana keluarga Liang menyelidikinya, kemungkinan mereka menemukan Xia Ruofei sangat rendah. Terlebih lagi, kemungkinan keluarga Liang melakukan penyelidikan pada skala besar yang sangat rendah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kematian Liang Haiming adalah sebuah kecelakaan, dan tidak ada keraguan tentang itu. Namun, jika Xia Ruofei membunuh Hei Bao dan yang lainnya, dia pasti akan meninggalkan jejak. Karena kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba, Xia Ruofei tidak punya pilihan selain mengejar mereka dengan truk pick-up. Kedua mobil tersebut sudah lama saling berkejaran di dalam kota dan kemudian melaju keluar kawasan perkotaan dengan kecepatan tinggi. Pasti akan ada banyak kamera pengintai dan mata global yang merekamnya. Otak Xia Ruofei berputar cepat saat dia memikirkan kemungkinan celah di setiap langkah. Kemungkinan terburuknya adalah, seperti yang dikatakan Ling Qingsui, polisi akan terlibat. Rilis awal bab ini terjadi di situs Nov.Bin. Jika polisi menganggap jatuhnya mobil itu sebagai kasus kriminal, mereka pasti akan memeriksa kamera pengintai di sepanjang jalan. Fakta bahwa Xia Ruofei sedang mengejar tidak akan bisa disembunyikan.
Tentu saja, Hei Bao dan anak buahnya sangat profesional dalam penculikan mereka. Hanya butuh beberapa detik, dan SUV hitam itu berhenti tepat di samping Ling Qingsui, menghalangi pandangan sebagian besar mobil di jalan. Oleh karena itu, kemungkinan pejalan kaki memanggil polisi tidak tinggi. Jika polisi melakukan intervensi, hanya ada dua kemungkinan alasannya. Pertama, ketika Departemen Polisi Lalu Lintas menyelidiki tempat kejadian, mereka menemukan penyebab kecelakaan itu mencurigakan dan bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Kedua, keluarga Liang menggunakan pengaruhnya untuk menekan Biro Keamanan Umum, menuntut penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum berkata, jika itu benar-benar terjadi, jangan panik. Katakan saja setelah Anda dibawa ke dalam mobil, pihak lain menutup mulut dan hidung Anda dengan sapu tangan, lalu Anda jatuh pingsan. Anda tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika Anda bangun, Anda akan menemukan bahwa saya telah menyelamatkan Anda. Serahkan sisanya padaku. Ling Qingsui bertanya dengan cemas, kalau begitu, bukankah kamu akan terseret ke dalam hal ini? Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada polisi? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kami akan menanganinya saat tentara datang. Tidak ada kamera pengintai di sana, jadi saya bisa mengatakan apapun yang saya mau. Lagi pula, orang mati tidak bisa bersaksi. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ruofei, kamu benar-benar. Kami sepakat untuk tidak membicarakan hal ini. Xia Ruofei menutup mulut Ling Qingsui dan tertawa. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei. Dia cukup yakin bahwa Xia Ruofei benar-benar membunuh para penculik malam ini. Melihat betapa tenangnya Xia Ruofei dan bagaimana dia tertawa dan berbicara, Ling Qingsui tersentuh dan mengaguminya. Matanya yang berair dipenuhi kelembutan. Xia Ruofei berkata dengan tenang, Qingsui, jangan terlalu khawatir. Itu hanya kemungkinan, tapi sangat kecil. Alasan yang telah kita diskusikan sebelumnya kemungkinan besar tidak akan pernah digunakan. Faktanya, Xia Ruofei tidak salah. Pria parubaya itu terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Kematian mendadak Liang Haiming membuatnya bingung, dan dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kehidupan Hei Bao dan yang lainnya. Karena lokasi jatuhnya mobil van tersebut berada di pinggir jalan raya, hingga tengah malam baru ditemukan kendaraan yang melintas dan dilaporkan ke polisi. Polisi lalu lintas menjalani proses normal dengan memeriksa dan memberitahu pemilik kendaraan tentang nomor platnya. Perusahaan yang melekat pada MPV tersebut sebenarnya adalah perusahaan dagang yang didaftarkan oleh Liang Haiming di kota Sanshan. Namun, perwakilan hukumnya adalah pria paruh baya, Jian Jia. Ini juga merupakan taktik umum yang digunakan oleh anak-anak kaya dari beberapa keluarga besar. Seringkali, tidak nyaman bagi mereka untuk mengendalikan perusahaan sendiri, jadi pasti ada bayangan sarung tangan putih di depan mereka. Bab 498, Cintai Aku dan Jangan Pergi bagian 2. Pria paruh baya itu baru tentang mengetahui kematian Hei Bao dan anak buahnya di Gunung Baofeng ketika dia menerima pemberitahuan polisi pada dini hari. Dia telah menghubungi Hei Bao dan sedang dalam perjalanan ke Green Bull Mountain setelah mendengar bahwa mereka berhasil. Dia bingung mengapa Hei Bao dan anak buahnya tiba-tiba pergi ke arah berlawanan dari Gunung Baofeng dan jatuh dari tebing hingga mati, dan mengapa wanita itu tidak ada di dalam mobil. Namun, pria paruh-baya itu sudah berada dalam kondisi yang buruk karena kematian Liang Haiming, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Meskipun Liang Haiming sangat menghargai Hei Bao, Liang Haiming sudah meninggal, jadi mengapa pria paruh-baya itu peduli dengan hidup atau mati Hei Bao? Satu-satunya hal yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya lolos dari hukumannya. Pria paruh-baya itu pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mungkin membuat situasi menjadi lebih rumit atau bahkan membuatnya memikul lebih banyak tanggung jawab. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikannya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, pada saat ini, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Itu jelas bukan sebuah kesalahan. Faktanya, satu-satunya orang yang mengetahui hal ini selain dia adalah Liang Haiming, Black Panther, dan 3 orang lainnya yang keluar untuk berbisnis hari ini. Sekarang yang lain sudah mati, selama dia tidak memberitahu mereka, tidak ada yang mau. Oleh karena itu, pria paruh-baya tersebut segera mengirimkan beberapa orang dari perusahaan ke polisi untuk menangani pemakaman tersebut dan tidak menimbulkan masalah lagi. Medan di sekitar Gunung Baofeng terjal, dan pernah terjadi banyak kecelakaan di masa lalu,
sehingga tidak banyak mobil yang lewat. Banyak pengemudi yang lebih memilih mengambil jalan memutar daripada melintasi gunung. Selain itu, mereka menemukan beberapa pecahan botol anggur di simpanan mobil di lokasi kecelakaan. Hampir tidak ada tanda-tanda pengereman di lokasi kecelakaan, sehingga polisi segera mengambil kesimpulan, itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan kemungkinan besar pengemudinya mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun, api telah menghancurkan semua barang bukti dan orang-orang telah terbunuh, sehingga tidak ada yang perlu dikejar. Pria paruh baya, yang merupakan satu-satunya yang menduga bahwa Xia Ruofei ada di sini, diusir dari keluarga Liang dan pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, malam ketika Xia Ruofei melakukan pembunuhan besar-besaran, malam itu berlalu dengan damai. Mungkin Xia Ruofei sendiri tidak menyadarinya, tapi dia berjanji untuk tidak membiarkan kebenciannya berhenti dalam semalam. Malam itu, dia menggunakan metode luar biasa itu untuk membunuh Liang Haiming, yang secara tidak langsung membantu menutupi pembunuhan sebelumnya. Bisa dibayangkan jika Xia Ruofei tidak mengambil tindakan malam itu, Liang Haiming tidak akan membiarkan masalah ini berhenti setelah mendengar tentang kematian Hei Bao dan yang lainnya. Dia akan menggunakan semua koneksinya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika Xia Ruofei ingin lolos, dia harus menggunakan beberapa koneksi resminya. Tidak peduli apa, kejadian ini tidak menimbulkan masalah lagi bagi Xia Ruofei. Hidupnya dengan cepat kembali normal. Tentu saja, ini adalah cerita lain. Xia Ruofei tidak begitu yakin sekarang, jadi dia siap berurusan dengan polisi jika mereka mengetahuinya. Namun, di depan Ling Qingsui, Xia Ruofei harus bersikap sangat santai. Jika tidak, dia hanya akan menambah masalah Ling Qingsui. Qingsui, jangan bicarakan ini lagi. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Qingsui mengangguk dan memeluk Xia Ruofei lebih erat lagi. Xia Ruofei mencium kening Ling Qingsui dengan penuh kasih sayang dan berkata, ini salahku karena tidak cukup perhatian untuk mengatur seseorang untuk melindungimu. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ling Qingsui berkata, kamu bukan dewa. Bagaimana Anda bisa mengharapkan hal seperti ini terjadi? Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apapun, keselamatan Anda sangat penting. Saya akan mencari kandidat besok dan mengatur 2 pengawal wanita yang cakap untuk Anda. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Ruofei, aku tidak mau. Aku tidak terbiasa jika ada orang yang mengikutiku kemanapun. Ling Qingsui menggelengkan kepalanya. Sikap Xia Ruofei tegas. Dia berkata, tidak, kamu harus mendengarkanku. Saya tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Jika sesuatu terjadi padamu hari ini, aku akan benar-benar gila. Ling Qingsui bisa merasakan kepedulian Xia Ruofei padanya, dan hatinya terasa hangat. Namun, dia masih mengerutkan kening dan berkata, Ruofei, ini adalah peristiwa yang kemungkinannya kecil. Bagaimana hal itu bisa terjadi begitu sering? Bukankah berarti memiliki 2 pengawal bersamamu setiap hari hanya karena ini? Saya kira tidak, kata Xia Ruofei. Qingsui, kekayaan bersih Paman Ling mencapai ratusan juta. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang akan memiliki desain pada Anda di masa depan ketika mereka melihat uang. Singkatnya, saya tidak bisa membiarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan terjadi. Celah ini harus diperbaiki. Ling Qingsui tidak bisa menahan senyum pahit mendengar kata-kata Xia Ruofei. Dia tahu bahwa Xia Ruofei mengkhawatirkannya, dan pada saat yang sama, dia masih takut dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi, dia tidak tega menolak sikap tegas Xia Ruofei. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan mencari kandidat yang cocok sesegera mungkin. Dia tidak perlu menjadi pengawal penuh waktu Anda. Dia bisa menjadi asistenmu. Saya akan membantu Anda menangani urusan perusahaan, menemani Anda selama kegiatan bisnis, jamuan makan, dan sebagainya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda selama waktu pribadi Anda tanpa mengganggu Anda. Karena Xia Ruofei sudah banyak bicara, Ling Qingsui hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Bab 499, Cintai Aku dan Jangan Pergi bagian 3. Xia Ruofei dengan senang hati mencium wajah seperti giok Ling Qingsui dan berkata, itu gadis yang baik. Pada saat itu, telepon Ling Qingsui berdering. Ternyata ketika Ling Xiaotian melihat Ling Qingsui tidak ada di rumah meskipun hari sudah sangat larut,
dia tidak mau meneleponnya dengan cemas untuk menanyakan masalah. Hal ini juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa meskipun leluhuran terjadi di dekat markas Ling GFNB, namun tidak membuat khawatir siapapun. Setidaknya, Ling Xiaotian tidak mengetahuinya sama sekali. Ling Qingsui melihat bahwa itu adalah nomor ayahnya. Dia tanpa sadar menatap Xia Ruofei dengan gugup sebelum mengangkatnya. Ayah, katanya. N0V3LB1N adalah platform pertama yang menyajikan bab ini. Qingsui, kamu di mana? Kenapa kamu belum pulang? Ling Xiaotian bertanya. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei yang menahan napas. Dia ragu-ragu dan berkata, Ayah, aku di sisi Ruofei. Aku tidak akan kembali malam ini. Ini sudah larut, jadi aku akan tinggal di peternakan. Ling Xiaotian terdiam sebelum dia tertawa dan berkata, bagus, tidak aman mengemudi pada larut malam. Aku akan merasa nyaman jika kamu menginap di tempat Ruofei, haha. Qingsui, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus istirahat lebih awal. Pipi Ling Qingsui memerah, dan dia berkata dengan suara seperti nyamuk, baiklah, ayah, kamu harus tidur lebih awal juga. Setelah Ling Qingsui menutup telepon, dia melihat ekspresi tercengang Xia Ruofei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan berkata, apa yang kamu lihat? Xia Ruofei sangat gembira dan bertanya, istriku. Bukankah kamu selalu malu untuk menginap di rumahku? Kenapa kamu begitu berani hari ini? Di masa lalu, Xia Ruofei ingin Ling Qingsui menginap beberapa kali. Namun, Ling Qingsui selalu suka tinggal di rumah karena dia pemalu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berinisiatif memberitahu ayahnya di hadapannya bahwa dia ingin tinggal di pertanian. Hal ini membuat Xia Ruofei sangat terkejut. Ling Qingsui menyarankan dan berkata, kamu tidak menyambutku? Kalau begitu aku akan kembali saja. Xia Ruofei dengan cepat meraih tangan Ling Qingsui dan berkata, jangan, saya tidak tahu betapa bahagianya saya. Bagaimana mungkin dia tidak menyambutnya? Saya tidak sabar menunggu Anda tinggal di pertanian setiap hari. Namun, Xia Ruofei juga tahu bahwa ini tidak realistis. Bagaimanapun, Ling Qingsui bekerja di kota. Hati Xia Ruofei akan sakit jika dia berkendara bolak-balik puluhan kilometer setiap hari. Jadi Xia Ruofei segera berkata, istriku, aku tidak berharap kamu datang setiap hari, tapi karena kamu sudah memberitahu ayah, mungkinkah kamu datang lebih sering untuk menemaniku di masa depan? Bahkan 2 atau 3 hari dalam seminggu sudah cukup? Itu akan tergantung pada kinerjamu. Ling Qingsui mendengus. Xia Ruofei segera berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, akan saya tunjukkan sekarang. Dengan itu, Xia Ruofei menyalahkan badan dan menekan Ling Qingsui di bawahnya. Tangan iblisnya merogoh pakaiannya dengan sangat familiar. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Kemudian, dia terengah-engah dan berkata, hei, orang jahat. Aku tidak memintamu melakukan ini. Oh. Xia Ruofei bahkan tidak memberi kesempatan pada Ling Qingsui untuk berbicara. Kedua bibirnya yang panas dengan cepat menutup bibir ceri Ling Qingsui. Ling Qingsui dengan cepat menanggapi Xia Ruofei dengan antusias. Setelah selamat dari bencana, dia membutuhkan makanan Xia Ruofei lebih dari sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia berani memberitahu ayahnya bahwa dia menginap di rumah Xia Ruofei. Xia Ruofei mirip dengan keadaan Jian Jia. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang setelah dia meninggalkan Angkatan Darat. Dia telah berlari bolak-balik sejauh puluhan kilometer dalam kegelapan, dan akhirnya, dia menggunakan metode luar biasa itu untuk dengan mudah mengambil nyawa Liang Haiming. Meski sudah terbiasa membunuh, darah malam ini tetap menjadikannya lebih bersemangat dari sebelumnya. Oleh karena itu, keduanya dengan cepat terlibat dalam pertarungan sengit di ranjang, melepaskan gairah mereka sepuasnya. Pada saat yang sama, mereka juga secara tidak sadar melepaskan beberapa emosi gelap dan negatif. Di lantai atas di villa kecil, erangan seorang wanita, terengah-engah seorang pria, dan derit tempat tidur yang tidak dapat menahan beban bercampur menjadi sebuah lagu yang membuat orang tersipu dan jantung mereka berdebar kencang. Bab 500, Perluasan Pertanian. Keesokan paginya, Xia Ruofei dibangunkan oleh dering teleponnya. Dengan mengetik, dia mengulurkan tangan dan lembut dengan menjauhkan lengan lembut Ling Qingsui. Dia meraih telepon di meja samping tempat tidur dan mematikannya bahkan tanpa menyadarinya. Xia Ruofei bahkan tidak dapat mengingat berapa ronde yang dia lawan dengan Ling Qingsui tadi malam.
Dia baru tahu saat mereka tertidur, langit di luar sudah cerah. Apalagi Xia Ruofei yang memiliki tubuh kuat, merasa lemas di pinggang dan lututnya. Tadi malam, Ling Qingsui juga mengubah rasa malunya yang biasa terkait seks dan mengambil inisiatif untuk meminta lebih banyak. Mereka berdua bahkan telah mencoba semua gerakan yang membuat Ling Qingsui terlalu malu untuk mencobanya di masa lalu. Pada saat yang paling gila, Ling Qingsui sebenarnya mengangkangi Xia Ruofei dan mengerang. Kegilaan tadi malam bisa terlihat. Xia Ruofei menutupnya untuk melihat Ling Qingsui. Dia masih tertidur lelap, dan ada senyuman tipis di wajahnya yang damai. Trauma akibat kejadian nenek moyang itu mungkin sudah banyak memudar setelah malam gila tadi. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan memeluk Ling Qingsui. Dia meletakkannya dan meletakkan kakinya di atas kaki panjang Ling Qingsui yang sangat elastis. Tangannya secara alami naik ke tubuh kebanggaan Ling Qingsui, dan tubuhnya menempel pada tubuh dengan lembut dan memikatnya. Dari saat dia menutup telepon hingga dia memeluk Ling Qingsui, Xia Ruofei berada dalam kondisi setengah sadar. Setelah dia beralih ke posisi nyaman ini, dia menutup matanya dan bersiap untuk melanjutkan tidur. Namun, kali ini telepon berdering lagi. Kali ini, rasa kantuk Xia Ruofei benar-benar hilang. Dia menggerutu dengan tidak senang dan meraih telepon. Tanpa melihat siapa yang menelepon, dia mengangkat telepon dan berkata dengan nada tidak ramah, "Halo?" Orang di ujung telepon tertegun sejenak sebelum bertanya, "Ketua, apakah saya mengganggu istirahat Anda?" Ketika Xia Ruofei mendengar bahwa itu adalah Feng Jing, dia bertanya dengan nada yang lebih lembut, "Oh, itu Presiden Feng. Apa masalahnya?" Feng Jing sedang duduk di kantornya saat ini. Dia teringat ketika mendengar berita itu, namun dia tersenyum pahit dan berkata, "Ketua, bukankah hari ini kita akan ke desa Dongkeng untuk membicarakan sewa tanah? Aku ingin tahu kapan kamu punya janji dengan desa." Xia Ruofei memukul keningnya dan tampak malu. Setelah rangkaian kejadian malam sebelumnya, ditambah dengan saat-saat gila yang dia alami bersama Ling Qingsui, dia sebenarnya telah melupakan masalah ini. Namun, sebagai pimpinan perusahaan, tentu saja dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan bawahannya, atau dia akan kehilangan muka. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera melihat waktu di pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang, "Oh, saya ada janji dengan Direktur Ruan pada pukul 10.30. Ini masih pagi, jadi ayo kita bertemu di bawah tepat jam 10. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Ketua." Feng Jing segera menutup telepon. Faktanya, Xia Ruofei bahkan belum mengajak Ruan Fugui berkencan. Namun, setelah menghadiri upacara pembukaan kompleks serbaguna dan menyaksikan kekuatan Xia Ruofei, Ruan Fugui telah berkali-kali menyatakan niat baiknya kepada Xia Ruofei. Selain itu, Wu Liqian secara pribadi telah memberitahu kota tentang masalah ini. Jadi Xia Ruofei tidak khawatir dia tidak akan bisa membuat janji. Kecuali jika Ruan Fugui kebetulan sedang jauh dari rumah. Seharusnya tidak sekecil ini, kan? Xia Ruofei berpikir sendiri dan tidak berani menunda lebih jauh. Setelah selesai berbicara dengan Feng Jing, dia segera menelepon Ruan Fugui. Dia cukup beruntung. Direktur Ruan tidak pergi kemanapun hari ini. Dia ada di desa. Ketika dia mendengar bahwa Xia Ruofei akan datang untuk membahas sewa lebih banyak tanah, Ruan Fugui sangat antusias. Dia segera mengatakan bahwa dia ada di komite desa dan sedang menunggumu. Pertanian Taoyuan milik Xia Ruofei mendatangkan banyak uang sewa ke desa setiap tahun dan juga menyediakan banyak lapangan kerja bagi desa tersebut. Ini semua adalah pencapaian untuk Ruan Fugui. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei bahkan bukanlah dewa kekayaan desa tersebut. Selain itu, Xia Ruofei memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin daerah, jadi Ruan Fugui tentu saja sangat prihatin dengan urusan Xia Ruofei. Faktanya, setelah menutup telepon, Ruan Fugui berencana membantu Xia Ruofei. Dia memberi Xia Ruofei diskon untuk sewa. Selain itu, meskipun sebagian besar lahan di sekitar pertanian tandus, ada yang baik dan buruk. Sebagai kepala desa, dia mengetahui situasi tanahnya seperti punggung tangannya. Dia bahkan mungkin merekomendasikan beberapa tanah yang relatif subur kepada Xia Ruofei ketika mereka bertemu nanti. Tentu saja, Xia Ruofei tidak terlalu peduli apakah tanahnya subur atau tandus. Dengan senjata rahasia ruang petaroh, apakah dia akan takut dengan tanah tandus? Xia Ruofei lebih memperhatikan perencanaan seluruh pertanian. Kali ini, lahan yang akan disewakan harus terhubung dengan lahan pertanian.
sehingga akan lebih memudahkan pengelolaan lahan secara terpusat. Setelah menelepon Wan Fugui, Xia Ruofei tentu saja tidak bisa kembali tidur. Saat itu sudah lewat jam 9. Setelah mandi sebentar, tibalah waktunya berangkat menuju desa Dongkeng. Xia Ruofei memandang dengan penuh kasih sayang pada Ling Qingsui yang sedang berbaring di tempat tidur. Kemudian, dia diam-diam bangun, berpakaian, dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Namun, dering telepon jelas mempengaruhi Ling Qingsui. Ketika Xia Ruofei keluar dari kamar mandi, dia melihat Ling Qingsui sudah duduk di tempat tidur dan berpakaian. Ketika Ling Qingsui melihat Xia Ruofei, dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan di sekelilingnya saat dia mengambil inisiatif untuk meminta cintanya tadi malam. Mau tak mau dia merasakan wajahnya yang panas. Ruofei, ada yang harus kamu lakukan? Ling Qingsui bertanya, tersipu.